Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, dalam pertemuan kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas Mbak Diva. Dimohon untuk memimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni Sebelumnya, mari memulai pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan kalian tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Pertama Elan, Hadira. ya. Diva, Hadira, Bu. Asih, Hadira. Amel, Hadira, Bu. Naila, Hadira. Intan. Hadira. Ya, alhamdulillah kalian tetap menjaga kesehatan di musim pandemi sekarang ini, dan kalian juga harus tetap mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sebelumnya di sini kemarin kan sudah menjelaskan tentang apa anak-anak? Rukun iman. Rukun iman. Kemarin belajar tentang rukun Iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. 6. Apa aja yuk sebutin dari Mbak Ella? Iman kepada Iman kepada malaikat. Terus Iman kepada kita. iman pada kita. Iman kepada Rasul. Terus Iman kepada hari akhir. ya, Iman kepada qadar dan qadar. ya, alhamdulillah kalian sudah paham ya tentang apa yang dimaksud iman pada Allah, iman pada malaikat dan seterusnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Ini adalah pelajaran tajwid di mana kalian itu nanti bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin itu ada 4 hukum. Yang pertama yaitu idhar. Yang kedua ada ikhfa. Yang ketiga ada idgham. Dan yang keempat itu ada iqlab. Yang dinamakan idhar itu artinya jelas. Jadi nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Di sini dibacanya jelas. Lanjut, untuk ikhfa itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15 diantaranya yaitu ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, mo, do, fa, kof, kaf. Hafalin ya, ini ada 15. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 ini dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi nun mati atau tanwinnya nanti dibacanya samar, tidak dengung, tidak jelas, jadi samar. Lanjut, untuk hukum bacaan idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf 4 yaitu ya, nun, mim, wawu atau biasa bisa disingkat dengan yanmu.
yanmu. Di sini artinya dari idgham bihuna yaitu idgham artinya memasukkan dan bihuna artinya dengung. Jadi memasukkan dengan dengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ini, bacanya dimasukkan dengan dengung. Apa yang dimasukkan? Jadi yang dimasukkan adalah nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf yang setelahnya. Ini huruf ini. Lanjut untuk idgham yang kedua ada idgham bila guna. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu huruf yang dua ini, lam dan ro. Lam dan ro. Ini namanya hukum bacaan idgham bila guna, memasukkan tanpa dengung. Apa yang dimasukkan tadi? Yang dimasukkan apa? Ini nun sukun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya, yaitu lam dan ro. Masuknya gimana? Bila guna itu artinya memasukkan tanpa dengung. Bila guna memasukkan tanpa dengung. Lanjut kepada hukum yang keempat, yaitu ada iqlal di sini. Iqlal. Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, nanti bisa dirubah menjadi mim. Bacanya itu jadi mim. Nah, lanjut ke hukum bacaan mim sukun. Ini ditulis dulu ya anak-anak. Coba ditulis dulu. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada 4. Semua ya, sudah semua? Sudah ada. Lanjut kepada hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi. Ya. Dari idgham mimi terlebih dahulu. Idgham mimi itu jika ada mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Namanya idgham mimi. Kalau ikhfa syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Lanjut untuk idhar syafawi itu apabila ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Selain mim dan ba disebut dengan idhar syafawi. Selain mim dan ba. Jadi yang artinya idhar tadi kan kalau di nun sukun, hukum nun sukun atau tanwin, idhar artinya jelas. Terus ikhfa itu sama. Idgham itu memasukkan. Jadi kalau idhar di sini mim sukunnya dibacanya jelas. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Nanti mim sukunnya dibacanya jelas. Kalau ikhfa mim sukunnya itu dibacanya samar. Kalau idgham mim sukunnya nanti masuk ke dalam huruf yang selanjutnya yaitu mim. Seperti itu ya anak-anak, udah paham? Paham? Sudah. Ya, coba ditulis dulu. Ya, sudah semua? Sudah ditulis semua? Untuk hukum mim sukun, Ibu hapus di sini penjelasannya. Selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan apa yang telah Ibu jelaskan tadi mengenai hukum nun sukun dan mim sukun. Kalian menjadi 3 kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 Mbak Diva dan Mbak Elan. Terus kelompok 2 ada Mbak Amel sama Mbak Asih. Lanjut kelompok 3 ada Mbak
sini kalian untuk kalian mencari tentang materi mengenai hukum nun sukun. Hukum nun sukun yang tadi Ibu jelaskan itu ada berapa? Nanti kalian mempresentasikan salah satu, didiskusikan terlebih dahulu. Terus kalian juga hukum nun sukun. Lanjut untuk kelompok 1 itu menjelaskan tentang hukum mim sukun. Nanti mim sukun yang telah Ibu jelaskan dijelaskan lagi oleh kalian. Satu anak, nanti satu kelompok maju satu anak untuk mempresentasikan. Didiskusikan. Untuk diskusi Ibu batasi waktu 10 menit saja. Jadi kalian mendiskusikan berdua ya. Satu kelompok 2 anak, nanti kalian mendiskusikan mengenai apa yang tadi Ibu jelaskan. Ya, didiskusikan ya anak-anak. Ya, jangan ribut ya anak-anak. Jangan ribut anak-anak. Kalian kebagian apa tadi materi tentang? Tadi kamu perhatikan. Jadi kalian itu kebagian tentang nun sukun. Ya, hukum nun sukun kalian diskusikan. Jangan berisik. Kasihan teman-temannya lagi diskusi. Kamu juga lagi diskusi. Jadi kalian itu berdiskusi berdua, enggak bertengkar ya. Lanjut diskusi lagi. Jangan ngantuk. Kamu lagi diskusi tapi masih ngantuk ya? Tadi pagi sarapan pakai apa? Kangkung? Nggak minum kopi ya? Ya. Jadi kalian itu kebagian apa tadi? Ya, kebagian apa? Hukum nun sukun atau nun mati. Naila jangan ngantuk ya. Jadi fokus untuk diskusi. Mbak Intanya udah semangat, Nailanya ngantuk. Jadi langsung aja diskusi, nanti dipresentasikan salah satu dari kalian. Ya, udah selesai semua untuk diskusi, waktunya udah habis ya. Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 3 udah selesai. Ya, Ibu minta salah satu dari ketiga kelompok ini mempresentasikan. Kelompok 3, yuk. Perwakilan salah satu siapa? Maju. Ya, Mbak Intan maju mempresentasikan tentang hukum nun sukun. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa dan langsung dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang nun sukun. Nun sukun dibagi menjadi 4. Ada idhar, iqlab, ilhom, dan ifa. Ilhom itu dibagi menjadi 2. apa aja? Bila guna dan guna. Ya, cukup. Berikan tepuk tangan pada Mbak Intan. Ya, cukup untuk diskusi dan presentasi. Lanjut kepada evaluasi. Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian. Di sini teknis penilaiannya yaitu Ibu akan melaksanakan penilaian lisan, di mana kalian itu harus mencari hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun yang telah Ibu jelaskan tadi di Al-Quran masing-masing. Kalian udah bawa Al-Quran ya? Sudah. Dibuka Al-Qurannya. Dibuka Al-Qurannya. Jadi dibuka. Kalian cari hukum nun sukun atau mim sukun. Nanti kalau udah Ibu absen, kan tadi udah Ibu absen. Nanti saat urut absen Ibu akan tanya kalian mengenai hukum nun sukun dan mim sukun yang ada di Al-Quran, dan kalian harus membacakan ayatnya. Seperti itu untuk teknisnya. Sekarang dimulai untuk mencari hukum nun sukun terlebih dahulu. Nun sukun. Hukum nun sukun. Kalian udah nemu semua hukum nun sukun di Al-Quran? Udah nemu semua? Sudah. Nah, ya, di sini nanti Ibu akan meminta kalian satu persatu membacakan ayat yang tertera ada nun sukun, hukum nun sukun di Al-Quran. Yang pertama itu ada Mbak Diva. Mbak Diva, bacakan ayat yang meliputi hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Coba.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Coba hukum nun sukunnya yang mana? Nun sukun bertemu Ha. hukum bacaan. Idhar. Lanjut untuk ini tanwin bertemu ba. Hukum Iqlab. bacaan ya. Tanwin bertemu fa. Ikfa. Coba diulang lagi bacanya yang jelas dan tajwidnya juga yang pas. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Ya, terima kasih Mbak Diva untuk evaluasinya. Langsung Ibu nilai. Lanjut absen kedua, Mbak Amel. Mbak Amel coba bacakan ayat yang tertera ada hukum nun sukun atau tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Warasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni ahluku lakum minat tini ka hayati tayri fa'anfu fihi fayakunu tayran biidznillah. Ya cukup. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin di sini ada ini. Tanwin bertemu lam tanwin bertemu wa ini alif. alif atau hamzah. Berarti apa namanya? Hukum bacaannya? Pembacaan Tanwin bertemu alif atau hamzah. idhar. Idhar. Lanjut untuk tanwin bertemu mim. Hukum bacaan Idhar syafawi. Tanwin bukan mim sukun. Yang hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Idham bilahuna. Idham bihuna. Iya, idham bihuna. Lanjut nun mati bertemu ro. Hukum bacaan Pembacaan idham bihuna. nun bertemu ro. Yang hurufnya ada 2, lam dan ro. Amro. Idham bilahuna. Ya, cukup untuk Mbak Amel belajar lagi ya mengenai hukum bacaan nun sukun dan mim sukun, dan belajar juga tentang cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Makasih ya, ini untuk evaluasi atau penilaiannya. Jadi dari ini Ibu nanti bisa menilai bagaimana kalian membaca Al-Quran, bagaimana kalian bisa menerapkan ilmu tajwid yang telah Ibu ajarkan pada kalian. Dan untuk pembelajaran pada hari ini dicukupkan sampai sini dulu. Kalian tetap harus membaca Al-Qur'annya ya setiap hari, walaupun hanya sekali, walaupun hanya 1 ayat. Tetap harus membaca Al-Qur'an. Kalian tetap semangat, pantang menyerah dan jangan putus asa. Walaupun kalian belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, tetap kalian juga harus membaca Al-Qur'an terus. Jadi di rumah itu harus mengaji di TPQ atau madrasah diniyah di lingkungan kalian, ya. Begitu? Paham? Paham. Apakah ada pertanyaan untuk materi mim sukun atau nun sukun? Tidak. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Diva. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, banyak kesalahan Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas antusias kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.